Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai proses pembentukan handguard yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Novita Amelia, yang kedua Nur Aini, yang ketiga Rahma Apridiati, yang keempat Rahma Sarita, yang kelima Tessa Joanne Putri, dan yang keenam Zahratul Janah. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai proses pembentukan handguard. Baiklah, yang pertama yaitu usus belakang menghasilkan sepertiga distal kolon sternum, kolon descendent, kolon sigmoideum, rektum, dan bagian atas analis. Endodrem usus belakang juga membentuk lapisan dalam kandung kemih dan uretra. Bagian terminal usus belakang masuk ke dalam daerah posterior cloaca, kanalis anorectalis primitif, allantois masuk ke dalam bagian anterior. Sinus urogenitalis primitif. Cloaca itu sendiri adalah suatu rongga yang dilapisi oleh endodrem dan dibungkus di batas ventralnya oleh ektodrem permukaan. Baiklah, materi kedua akan dibacakan oleh Novita Amelia. Baiklah, selanjutnya yaitu batas antara endodrem dan ektodrem. Ini membentuk membran cloacalis, suatu lapisan mesodrem septum urorektale yang memisahkan regio antara allantois dan usus belakang. Septum ini berasal dari penyatuan mesodrem yang menutupi Yolkat dan allantois di sekitarnya. Seiring dengan pertumbuhan mudiga dan berlanjutnya lipatan di kaudal, ujung septum urorektale akhirnya berada dekat dengan membran cloacalis, meskipun kedua struktur tidak pernah berkontrak. Pada akhir minggu ke-7, membran cloacalis pecah, menciptakan lubang anus untuk usus belakang dan lubang ventral untuk sinus urogenitalis. Di antara keduanya, ujung septum urorektale membentuk badan perinail. Pada saat ini, proliferasi ektodrem menutup bagian paling kaudal kanalis analis. Selama minggu ke-9, regio ini mengalami rekanalisasi. Karena itu, bagian kaudal kanalis analis berasal dari ektodrem dan didarahi oleh arteri rectalis inferior, cabang dari arteri pudenda interna. Bagian kranial kanalis analis berasal dari endodrem dan didarahi oleh arteri rectalis superior, suatu lanjutan dari arteri mesenterica inferior, yaitu arteri usus belakang. Hubungan antara regio endodrem dan ektodrem kanalis analis ditandai oleh linea pectinata, tepat di bawah kolumna analis. Di garis ini, epitel berubah dari epitel silindris menjadi epitel gepeng berlapis. Selanjutnya yaitu kita dapat melihat pada gambar 1A di mana usus belakang masuk ke bagian posterior cloaca, bakal kanalis anorectalis, allantois masuk ke bagian anterior, bakal sinus urogenitalis. Septum urorektal dibentuk oleh penyatuan mesodrem yang menutupi allantois dan yolk. Yang gambar 1B menjelaskan sewaktu bagian kaudal mudiga ini terus mengalami pelipatan, septum urorektal bergerak mendekati membran cloacalis, meskipun septum ini tidak pernah berkontak dengan membran tersebut. Nah, pada gambar 1C kita dapat melihat memanjangnya tuberkulum genital menarik bagian urogenital cloaca ke arah anterior. Pecahnya membran cloacalis menciptakan sebuah lubang untuk usus belakang dan sebuah lubang untuk sinus urogenitalis. Ujung septum urorektal membentuk badan perineal. Nah, pada gambar 2A kita dapat melihat fistual urectum dan pada gambar 2B fistual rectovagina, yang terjadi akibat pemisahan tak sempurna usus belakang dari sinus urogenitalis oleh septum urorektal. Cacat ini juga dapat timbul jika cloaca tersebut kecil yang menyebabkan lubang usus belakang bergeser ke depan. Pada bagian gambar 2C, rectoperineum atau atresia rectianus. Cacat ini mungkin terjadi akibat gangguan vaskular yang mengenai daerah kaudal usus belakang yang menyebabkan atresia dan fistula. Pada gambar 2D, anus imperforata terjadi akibat kegagalan membran analis untuk pecah. Fistula rektouretra dan rektovagina yang terjadi pada 1/5000 kelahiran hidup mungkin disebabkan oleh kelainan dalam pembentukan cloaca dan atau septum urorektale. Sebagai contoh, jika cloaca terlalu kecil atau jika septum urorektale tidak meluas cukup ke arah kaudal, lubang usus belakang bergeser ke anterior, sehingga usus belakang mengarah ke uretra atau vagina. Atresia rectoanus bervariasi dalam keparahannya dan dapat meninggalkan jaringan sisa fibrosa atau hilangnya suatu segmen rektum dan anus. Selanjutnya, cacat ini mungkin disebabkan oleh gangguan vaskular di regio ini serupa dengan yang menyebabkan atresia di bagian lain usus. Anus imperforata terjadi jika membran analis tidak pecah. Anus imperforata dapat dibagi menjadi lesi rendah, yang mana rektum turun melewati kompleks sphincter, dan lesi tinggi, yang mana rektum tidak turun melewati sphincter yang kompleks. Kebanyakan pasien dengan anus imperforata akan selalu memiliki fistula. Terdapat spektrum malformasi antara laki-laki dan wanita. Pada laki-laki, kebanyakan mempunyai lesi yang rendah.
Baiklah, sekian penjelasan mengenai proses pembentukan hindgut dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.